permainan agak cukup sedang-sedang saja, ya. Tidak terlalu tinggi, tetapi memang ini adalah bentuk dari tekanan yang dialami terutama oleh tim Persebaya yang dituntut untuk memenangkan pertandingan ini. Betul, mengingat bahwa posisi mereka Taka tadi melakukan professional fault ketika menyadari lawan sudah dengan 2-2. Pelanggaran tampaknya dilakukan oleh pemain Pelita Jaya, Eduardo Bizarro. Ya, Eduardo tadi kita lihat berusaha menyapu bola. Ya, kita lihat Nugroho yang secara spesifik menjaga man marking Ridwan Barkawi. Pelanggaran Egy Melgiansyah terhadap John Takpor. Ini dia pemain berusia 19 tahun Egy Melgiansyah dan John Takpor, pemain yang juga masih berusia 23 tahun. John Takpor kali ini 2 lawan 1. John Takpor. Pelanggaran terhadap John Takpor lagi-lagi oleh Egy Melgiansyah. Ya, dalam situasi seperti ini memang menjadi sulit bagi Pelita Jaya keluar menyambut bola, kembali serangan Pelita ataupun Persebaya kali ini melalui Pato Morales. Dibayang-bayang oleh Egy Melgiansyah. Masih berusaha menguasai bola Pato Morales. Pelanggaran Egy Melgiansyah, pemain berusia 19 tahun terhadap Pato Morales. Ya, inilah yang seharusnya dilakukan oleh Egy Melgiansyah sejak tadi, yaitu menutup pergerakan seorang Pato yang sangat berbahaya. Dan tidak ada cara lain kecuali menjatuhkan Pato. Kita lihat Supardi, Esteban Vizcara. Pelanggaran terhadap Esteban oleh John Biuk. kita lihat bekerja super keras seorang Esteban Vizcara di sayap kiri, kadang berpindah di kanan, dan kita lihat jelas pelanggaran dari John tadi. Ya, ini pelanggaran cukup keras sebenarnya, Bung. Karena tadi setelah tahu bahwa lawan berangkat lama, Bung. Ya, saya pikir hukuman yang tepat terhadap Persebaya, kartu kuning dan juga tendangan bebas. Sekaligus menjadi kartu kuning yang pertama sepanjang pertandingan sore ini yang telah berlangsung 31 menit. Ya, dijepit, Bung. Sangat telat tadi. Di sisi sebelah kanan masih Pato. Bayang-bayang oleh Egy Melgiansyah. Ada Supardi membantu, kembali terjatuh Pato Morales. Ya, sebuah keuntungan tentu bagi Persebaya. Ya, tadi memang 2 lawan 1, di mana Morales bahkan dibutuhkan 2 pemain sekaligus untuk menutup pergerakan dari seorang Pato Morales. Ya. Mencipta gol kedua bagi Persebaya kali ini masih Andi Odang. Ya, jelas pelanggaran Juprianto terhadap Andi Odang sekaligus melahirkan kartu kuning yang kedua dari saku wasit Armando. ya bagaimana tadi kita lihat kecerdikan Andi Odang sebelum tadi dia dihadang. Memang Andi Odang melakukan gerakan yang cukup manis. Dia mengambil posisi melebar sehingga tidak terjangkau. Hampir lolos dari offside tadi. Kemudian dalam posisi 1 lawan 1 dia mencoba melewati lawan dengan mengangkat atau mencungkil bola tadi. Kontrol bola yang kurang cermat dari John Ibo.
Pelanggaran terhadap Andi Odang oleh Egy Melgiansyah dan kali ini melahirkan kartu kuning bagi Egy Melgiansyah. Ya, Sekaligus menjadi kartu kuning yang kedua bagi Pelita Jaya Karawang. kembali kesalahan kita lihat seorang Johan Ibo tadi hilang konsentrasi sepersekian detik saja, dan Andi Odang sangat oportunis memang dia, sehingga harus dijatuhkan oleh Egy tadi kita lihat. Determinasi yang sangat tinggi dan menusuk dari wing tentunya, sebuah opsi yang berbeda. Untuk kali kedua dalam pertandingan ini. Di Surabaya, Andi Odang masih mampu diblok oleh Johan Ibo. Kembali pelanggaran Johan Ibo terhadap John Takpor. Ya, cukup menarik dalam kartu kuning, Bung. di awal babak kedua ini, Bung. Bagaimana Pelita begitu bernafsu untuk mencetak gol balasan, sehingga mereka tidak hanya meningkatkan tempo tetapi memperbanyak pemain. Wow, tadi kita lihat ada sebuah adegan cukup keras. John Ibo mencoba menghadang John Takpor. Dan mereka sebuah dukungan yang sangat diperlukan oleh Persebaya untuk bisa kembali mengangkat performa mereka sekaligus melepaskan Persebaya dari jurang degradasi pada Jarum Indonesia Super League musim ini. Oh, handsball nampaknya. Bagi Pelita kalah 0-2 ataupun 0-10 sama saja, Bung, dalam pertandingan seperti ini, sehingga pilihan mereka untuk lebih banyak menyerang, Ya. naik ke pertahanan Persebaya adalah pilihan terbaik. John Takpor Songkali, pemain dari Liberia berusia 23 tahun. Ini adalah merupakan penampilan yang ke-24. John Takpor sekaligus menjadi pemain yang cepat. Kita lihat Andi Firmansyah. Kembali Andi Firmansyah mampu merebut bola berhadapan dengan John Ibo. John Ibo harus berhati-hati karena sudah mendapatkan kartu kuning. Kita lihat, ditajak. Sebuah pelanggaran tidak perlu karena ada Ibo di sana untuk mengcover dia. Dapatkan dorongan dari belakang. Andi Firmansyah, pemain kecil, mungil, pemain berusia 18 tahun yang sangat dikenal dengan kecepatan yang luar biasa. Ya, betul sekali, dan body balance yang sangat baik kita lihat. Ya, pertandingan ini memang syarat emosi, Bung. Sejak awal tadi kita lihat bagaimana para pendukung Persib, Johan Ibo masih terus berusaha, pemain-pemain Pelita Jaya menembus ketatnya pertahanan yang digalang Persebaya Surabaya kali ini. Dalam tekanan yang cukup tinggi, kita lihat ketenangan dari Anang Ma'ruf tadi untuk mengembalikan bola kepada penjaga gawang. ya, bagaimana kita lihat sekarang, Bung. Ada 4 legion asing Pelita betul-betul menjadi motor, menjadi andalan Pelita. Baik sekali Esteban. Wow. Ya, ini peluang kembali diperoleh kubu Pelita, Bung, dari tendangan bebas. Masih Lucky Wahyu Permana. Kembali Andi Firmansyah berhadapan dengan Johan Ibo. Ya, ini dia. Ini adalah peluang lain yang dimiliki oleh Andi Odang, lagi-lagi berhadapan dengan Johan Ibo. Adiani. Ya, cukup pelanggaran tadi. Andi Firmansyah lepas. Oh, sayang sekali. Ketidakmampuan Andi Firmansyah menguasai lajunya yang begitu kencang membuat peluang lain Persebaya Surabaya kembali terbuang. Kehilangan keseimbangan tadi. Kehilangan keseimbangan yang mengakibatkan terjadinya ketidakseimbangan tadi. Tetapi wasit tidak melihat itu sebagai sebuah pelanggaran. Pelanggaran Jayusman terhadap Esteban. Pemain dengan kemampuan teknik yang memaksimalkan peluang yang ada melalui heading sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-1. Iya. Dan kita lihat tadi ekspresi jengkel dari Rudy Kelces. Karena ini pertahanannya masih menjadi kendala utama bagi Persebaya.
Di menit-menit akhir kecolongan gol seperti itu Iya. sangat berbahaya sekali tentunya karena momentum bisa berubah. Pelanggaran Dorongan jelas dari Egy Egy. Melgiansyah terhadap Andik Firmansyah. Ya, tempo tinggi, permainan penuh determinasi. Supardi kali ini cepat kita lihat Supardi dari sisi sebelah kanan pertahanan Persebaya. Pelanggaran Supriyono terhadap Supardi, pemain yang diplot sebagai kapten kesebelasan Pelita Jaya Karawang sore ini. Masih terus melakukan tekanan. Pelita Jaya Karawang masuki menit-menit akhir jalannya babak kedua. 2 peluang emas telah diperoleh Marwan Sayede hanya dalam Jeon Byuk, John Takpor Songkali, kembali Jeon, dibuang saja oleh Jeon. Ya, saya pikir Ya, sudah sangat sulit Bung bagi Pelita untuk menyamakan kedudukan setelah peluang emas yang diperoleh Marwan tadi gagal dimanfaatkan. Wow, kita Wow. lihat apa yang terjadi Bung. patut disayangkan reaksi yang diberikan oleh seorang Ridwan Barkawi terhadap Taka Uchida. Dalam gerak lambat kita melihat Ya, kita lihat tadi bagaimana Markawi. Kemudian tindakan yang juga tidak kalah brutalnya dilakukan oleh Nugroho Mardianto. saya kemudian mendorong balik. Kartu merah nampaknya layak diberikan kepada Barkawi saya pikir dengan tingkah lakunya tadi jelas. Ya, dan akhirnya wasit Armando mencabut ataupun mengeluarkan kartu merah. Tampaknya diberikan kepada Ridwan Barkawi sebagai imbalan atas reaksi yang diperlihatkan terhadap Taka Uchida. Ya. Sebuah kerugian besar tentu bagi Pelita karena mereka memiliki 4 partai kandang yang menanti mereka. Ya, Kehilangan akal tadi Barkawi, tidak jelas emosi.